Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tema 2 subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Hari ini Siti baru saja membeli bibit bunga melati. Tapi Siti tidak tahu bagaimana cara merawat bunga melati yang baik dan benar. Lalu Siti memutuskan untuk pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi mengenai cara merawat bunga melati melalui kegiatan membaca. Nah, akhirnya Siti memperoleh informasi tersebut. Nah, informasi mengenai cara merawat bunga melati yang baik dan benar itu juga ada pada buku paket kalian halaman 108. Seperti ini. Jadi yang pertama yaitu siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, susun di dasar pot. Kemudian yang kedua yaitu campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang, masing-masing dengan bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Kemudian yang ketiga yaitu masukkan bibit melati, sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya adalah agar tanaman dapat beradaptasi dengan media yang baru. Kemudian, tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang, dan jangan isi pot sampai penuh. Sisakan sekitar 2 cm saja dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. Jadi ketika disiram nanti air yang bercampur dengan tanah itu tidak meluber, mengotori lantai, dan juga dinding dari pot kalian. Jangan lupa pastikan tanaman dapat berdiri kokoh, tidak goyang-goyang ya. Kemudian yang kedua, siram tanaman dengan air secukupnya, tidak berlebihan dan tidak kurang. Kemudian yang ketiga, bersihkan bagian luar pot dari kotoran, lalu letakkan pot di tempat yang kalian inginkan. Nah, anak-anak, ternyata untuk memperoleh informasi itu tidak harus selalu dengan melakukan kegiatan membaca, tetapi bisa juga kita peroleh melalui kegiatan wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk memperoleh informasi. Orang yang mewawancarai disebut pewawancara, sedangkan orang yang diwawancarai disebut narasumber. Nah, jadi untuk mengetahui mengenai informasi cara merawat tumbuhan atau informasi yang lainnya, bisa kalian lakukan dengan melakukan wawancara atau tanya jawab kepada orang yang lebih tahu atau ahlinya. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai garis bilangan. Garis bilangan itu seperti ini. Jadi garis bilangan itu selalu diawali dengan angka 0 dan kemudian dilanjutkan dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Pokoknya semakin ke kanan angkanya itu nilainya semakin besar. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya kita akan belajar penjumlahan menggunakan garis bilangan. Contohnya yaitu 4 ditambah 7. Langkah pertama yang kalian lakukan adalah membuat garis bilangannya terlebih dahulu. Seperti ini. Kemudian 4 ditambah 7 berarti kalian tarik sebanyak 4 langkah dari angka 0. 1, 2, 3, 4. Nah, seperti ini. Ditambah 7. Berarti kalian tarik sebanyak 7 langkah dari angka 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, hasilnya yaitu 11. Jadi ada langkah yang terakhir itu berarti menunjukkan hasilnya. Di mana? Mudah kan? Kalian bisa mencoba latihan soal di halaman 115, 116. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai gambar dekoratif. Gambar dekoratif itu dibuat secara sederhana tanpa meninggalkan gaya aslinya. Maksudnya adalah ketika kalian membuat motif dekoratif, entah itu motif hewan atau tumbuhan, misalkan hewan itu ikan atau kupu-kupu, tumbuhan dan bunga, lalu kalian kreasikan motifnya, warnanya, garisnya sedemikian rupa sehingga terlihat begitu indah. Akan tetapi orang lain melihat itu akan tetap mengenali bahwa itu
adalah seekor ikan, itu adalah seekor kupu-kupu. Jadi yang melihat itu masih tahu bentuk aslinya gitu. Kemudian tujuan gambar dekoratif yaitu agar benda menjadi lebih indah dan menarik ya. Kemudian keindahan setiap motif terletak pada komposisi warna, garis, dan juga bentuk motifnya. Jadi warnanya itu nanti bisa dikreasikan sendiri supaya lebih indah. Kemudian garis bisa dibuat garis putus-putus, garis bergelombang, atau garis lurus, dan lain sebagainya. Begitu pula juga dengan motifnya. Nah, motif dekoratif biasanya berupa bunga, tumbuhan, dan hewan. Itu pada umumnya ya. Contohnya adalah seperti ini. Nah, seperti yang dikatakan di awal tadi, bahwa gambar dekoratif itu tidak meninggalkan gaya aslinya. Jadi contohnya seperti ini. Contoh gambar dekoratif di sini itu sudah dibuat sedemikian rupa sehingga terlihat sangat indah. Tetapi bagi yang melihat itu tetap mengenali bentuk aslinya, bahwa itu adalah seekor ikan dan itu adalah bunga dan tumbuhan. Nah, anak-anak, kalau kita amati dari dua contoh gambar motif bunga dan tumbuhan serta hewan di sini, itu keindahan yang paling menonjol itu terletak pada garis dan warnanya. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai motif dekoratif atau gambar dekoratif. Untuk selanjutnya, ini ada sedikit cerita. Hari ini juga Dayu itu juga, dengan keluarganya sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka membicarakan tentang hak dan kewajiban atau tugas masing-masing anggota keluarga. Masih ingatkah kalian keluarga inti itu terdiri dari siapa saja? Ya, terdiri dari ayah, ibu, dan juga anak. Lalu apa saja tugas dan kewajiban setiap anggota keluarga? Untuk itu kita harus tahu dulu nih ya, kewajiban itu artinya adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi harus ya sifatnya, jadi tidak boleh tidak dikerjakan. Kemudian hak, ini sedikit tambahan. Kemudian hak yaitu sesuatu yang kita dapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Nah, setiap anggota keluarga itu mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajiban tergantung dari perannya di dalam keluarga, sebagai ayah, sebagai anak, atau sebagai ibu. Nah, terus selanjutnya kita lihat di sini ada ayah. Kewajiban ayah itu apa saja? Yang pertama yaitu, melindungi anggota keluarga. Kemudian yang kedua yaitu mencari nafkah, bekerja, mencari uang untuk mencukupi kebutuhan hidup seluruh anggota keluarga. Ya, kemudian untuk anggota keluarga yang berikutnya yaitu ibu. Ibu itu tugasnya yaitu, ini mengurus rumah tangga ya. Mengurus rumah tangga itu sangat luas, sehingga ini contohnya yaitu membersihkan rumah dan juga memasak. Selain itu, ibu juga tugasnya adalah merawat anak-anak, ya kan. Tugas ibu itu juga berat ya, anak-anak. Untuk itu maka kita mempunyai kewajiban lain untuk mereka, yaitu apa kewajiban kita sebagai anak untuk orang tua kita? Yang pertama yaitu menghormati orang tua. Ini jelas ini ya, seperti yang dikatakan di awal tadi, bahwa kewajiban ayah itu adalah salah satunya mencari nafkah. Mencari nafkah itu sangat berat ya, dari pagi hingga sore, bahkan ada yang sampai malam, sehingga kita harus wajib untuk menghormati ayah kita. Kemudian ayah kita juga kadang mau melindungi keluarganya, bahkan merelakan nyawanya sendiri untuk melindungi keluarga. Nah, untuk itu kita harus wajib untuk menghormati orang tua. Ibu juga, ibu itu dari bangun pagi sampai tidur lagi itu tidak ada istirahatnya. Ya, untuk itu kalian harus menghormati orang tua kalian dengan cara mematuhi perintah mereka, kemudian tidak berkata kasar ya, seperti itu. Kemudian tugas kita sebagai anak yang berikutnya yaitu membantu orang tua. Nah, karena beratnya tugas orang tua kita, maka kita wajib untuk membantu meringankan tugas-tugas mereka dengan catatan semampu kita. Misalkan ketika
ibu kalian sedang sibuk mencuci piring, kemudian memasak, kan bisa menawarkan bantuan. Apakah ada yang bisa dibantu seperti itu? Atau kalian bisa membantu menjaga adik kalian, mengajaknya bermain. Tidak, justru bukan mengajaknya untuk bertengkar ya. Jadi diajak bermain supaya ibu kalian juga lebih ringan dan dalam mengerjakan tugas yang lain. Kemudian ketika ayah kalian baru pulang dari pekerjaannya, kalian bisa menawarkan untuk mengambilkan air putih atau mungkin menawarkan untuk dipijiti dan lain sebagainya ya. Itu tugas orang tua, tugas anak kita kepada orang tua. Kemudian yang selanjutnya yaitu, nah ini penting sekali nih, belajar. Tugas kalian, kewajiban kalian yang ketiga yaitu belajar, karena belajar ini nanti itu akan menentukan masa depan kalian. Jadi kalian harus belajar untuk mandiri ya, tanpa harus disuruh oleh orang tua. Kalian sudah mendapatkan jadwal pelajaran hari ini, ya langsung dikerjakan tanpa harus menunggu perintah dari orang tua. Nah, itu tadi kewajiban anggota keluarga, ayah, ibu, dan juga anak. Kewajiban itu harus dilakukan. Kalau kalian melakukan kewajiban, maka kalian juga telah melaksanakan pengamalan Pancasila, berikut juga sila-sila di dalamnya. Baik anak-anak, untuk selanjutnya kita akan belajar untuk melakukan kombinasi gerak memutar dan menekuk. Kombinasi itu adalah gerakan gabungan, jadi menggabungkan dua gerakan yaitu memutar dan menekuk. Ya, gerakan yang pertama yaitu seperti ini, memutar kepala. Jadi kita putar kepala ke kanan sebanyak 4 kali. Kemudian kalau sudah selesai, kita berganti menengok ke kiri sebanyak 4 kali juga. Nah, untuk gerakan yang kedua yaitu seperti ini, memutar lengan. Memutar lengan ke depan sebanyak 4 kali hitungan. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah selesai, kalian ganti putar ke belakang. 1, 2, 3, 4. Oke, untuk gerakan yang berikutnya yaitu ya memutar tumit ya. Contohnya seperti ini. Untuk memutar tumit itu bisa kalian lakukan dengan bergantian antara kaki kanan dan juga kaki kiri. Seperti itu contohnya. Nah, kemudian gerakan yang berikutnya yaitu memutar pinggang. Memutar pinggang. Seperti ini. Nah, gerakan yang terakhir yaitu menekuk kaki ke depan lalu ke belakang. Bergantian antara kaki kiri dan juga kaki kanan. Seperti ini contohnya. Juga sebanyak 4 kali hitungan. 1, 2, 3, 4. Lalu turunkan. Kemudian ganti ke belakang. 1, 2, 3, 4. Lalu turunkan. Ganti kaki yang kiri. Angkat ke depan. 1, 2, 3, 4. Lalu turunkan. Kemudian ditekuk ke belakang. 1, 2, 3, 4. Lalu turunkan. Nah, gimana? Mudah kan? Gerakan sederhana ini bisa kalian lakukan ketika kalian sedang berjemur. Jadi sekalian berjemur, sekalian melakukan gerakan ini supaya tubuh kalian lentur, peredaran darah kalian juga menjadi lancar, sehingga tubuh kalian menjadi sehat dan kekebalan tubuh kalian juga meningkat. Baiklah anak-anak, mungkin itu saja untuk pembahasan materi pada kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.